Halo semuanya, video ini adalah video pembelajaran modul 8 Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 tahun 2021 modul simulasi. Nah, mungkin videonya akan sedikit lebih panjang, jadi teman-teman relax, anggap saja sedang nonton Netflix atau nonton podcast gitu ya. Nah, di video kali ini, pada studi kasus PT-PTI, kita akan mencoba mensimulasikan produksi untuk memproduksi dalam sejumlah daily quantity di PT-PTI menggunakan software FlexSim. Nah, oleh karena itu, pada data input yang telah diberikan dapat diketahui jumlah komponen, kemudian quantity ini didapat dari BOQ atau dari bill of material juga ada. Kemudian daily quantity adalah ini daily quantity produk dikali dengan jumlah komponen. Nah, ini jumlah komponen. Kemudian kita juga tahu komponen-komponen yang disubkontrak. Oke, juga kita mengetahui data waktu perakitan dari setiap komponen pada setiap produk. Dan satu lagi data yang akan kita butuhkan adalah data yang telah tertera pada input 2 di modul 2. Data yang kita butuhkan adalah data waktu setup dan waktu proses. Sedikit berbeda dengan studi kasus pada saat praktikum kemarin, yang mana kemarin kita gunakan waktu prosesnya adalah bersifat distribusi statistik, sedangkan pada studi kasus PT-PT ini waktu proses maupun waktu setupnya adalah bersifat deterministik, artinya telah diketahui pasti, sehingga nanti kita tinggal inputkan waktu proses ini ke dalam software FlexSim. Nah, pertama teman-teman buka dulu software FlexSim-nya, kemudian klik new model. Teman-teman pastikan time units-nya di sini adalah second, karena satuan yang kita gunakan di Excel juga dalam satuan second. Oke, kemudian oke. Nah, kemudian kita akan menempatkan fixed resource pada model. Oke, pertama kita masukkan dulu source. Kita namain saja input. Kemudian kita masukkan mesin-mesin yang ada di PT-PTI beserta antriannya. Nah, setelah teman-teman menginput semua fixed resource atau mesin-mesin yang ada, kemudian kita akan mendefinisikan logikanya satu persatu. Oke,
perlu kita pahami bahwa kita akan mensimulasikan proses produksi untuk memproduksi sebanyak daily quantity. IO rack itu 34, kemudian V-table 16, inodent table 41. Dan komponen yang dibutuhkan pada setiap produk dapat dilihat dari tabel di sini, daily quantity. Sehingga pada input atau source ini kita akan mendefinisikan setiap komponen tersebut spesifik mempunyai namanya label atau type. Makanya teman-teman bisa lihat di sini kita akan membuat label atau item type-nya berdasarkan daftar tabel yang disediakan di sini, ya, supaya teman-teman mudah untuk menjadikan acuannya. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah buka properties input, klik 2 kali. Kemudian di bagian tipe kedatangan, teman-teman pilih arrival sequence. Nah, kemudian bagian arrival ini kita inputkan sejumlah banyak komponen yang akan kita produksi, ya, karena komponen yang akan kita produksi ini jumlahnya, item type-nya ada berapa. Nah, ada 32 ya teman-teman. Jadi teman-teman inputkan sejumlah 32 kedatangan. Nah, ini sudah terdefinisikan 32 kedatangan ya, arrivalnya sampai dengan 32. Kemudian kita akan memberi labels. Labels ini artinya untuk mendefinisikan fungsi-fungsi selanjutnya ketika kita akan memproses masing-masing komponen tersebut pada prosesor. Nanti mungkin bisa saya jelaskan. Labels ini teman-teman ganti dengan 1. Nah, dia akan masuk di my label ini, my label 1. Nah, kemudian teman-teman di sini ganti item name-nya menjadi nama komponen yang telah disediakan yang akan kita produksi. Teman-teman bisa copy saja dari sini. Kemudian klik di sini. Nah, item name-nya akan terganti. Kemudian kuantitinya juga akan kita ganti menjadi kuantiti yang telah disediakan atau yang kita butuhkan untuk memproduksi sejumlah daily quantity dalam sehari. Kita copy saja dari sini. Kemudian teman-teman inputkan di quantity. Nah, di my label 1 ini adalah label yang akan kita definisikan sebagai tipe. Ya, sekali teman-teman menginputkan, ini teman-teman harus hafal besar kecil hurufnya sehingga nanti fungsi-fungsi selanjutnya tidak ada yang error. Jadi kalau di sini saya mendefinisikan label saya namanya adalah tipe, kecil semua. Nah, teman-teman bisa ganti nama labelnya apa saja, tapi yang penting teman-teman hafal. Ya. Nah, di bagian tipe ini yang saya inputkan adalah item type. Ya, item type ini dari 1 sampai dengan 32. Ini saya jelaskan, artinya nanti pada fungsi flexim AR1 ini akan dikenal sebagai tipe ke-1 atau case 1. AR2 akan dikenal sebagai tipe 2 atau case 2 dan seterusnya. Nah, itu nanti flexim mengenalnya begitu. Ini bagian item type kita copy aja karena ini ngurut ya 1 sampai dengan 32. Nah, kemudian kita sudah pastikan betul ya
namanya betul, kemudian kuantitinya betul, dan juga tipenya telah kita definisikan. Kemudian kita apply OK. Nah, kemudian kita hubungkan input ini menggunakan rantai A. Kita hubungkan ke antrian pemulaan. Nah, kemudian kita coba run. Kita ingin melihat kedatangan dari flow item yang kita telah definisikan. Kita klik reset, kemudian run. Nah, ini akan menumpuk ke atas seperti ini ya. Nah, jadi ini item-item yang telah kita definisikan akan masuk ke antrian pemulaan. Jadi item-item ini yang kita butuhkan untuk memproduksi sebanyak daily quantity. Nah, mungkin kita bisa agak perlebar antriannya. Nah, item-item yang ada di sini adalah item-item yang telah kita definisikan di input. Nah, kalau kita klik boxnya ini, itemnya akan terlihat namanya ini udah terdefinisi ya, AR3. Kemudian tipenya itu tipe 3. Betul ya, AR3 tipe 3 sesuai dengan yang telah kita definisikan pada tabel ya. Nah, AR3 tipe 3. Coba kita untuk pastikan kita klik aja random yang mana gitu ya. Misalnya ini. Nah, IT3. IT3 itu tipe 24. Betul nggak? IT3 tipe 24. IT3. Nah, betul ya. IT3 tipe 24, dan jumlahnya kalau teman-teman mau hitung atau mau klik satu-satu nanti pasti akan ada 41 buah. Akan ada 41 buah IT3 di dalam tumpukan ini. Nah, itu telah kita definisikan jumlah item yang akan masuk beserta tipenya. Nah, sekarang kan kita ngelihatnya tumpukan begini ya, warnanya masih sama semua. Nah, kita supaya mudah ingin membuat warna dari ketiga produk atau ketiga komponen produk itu beda ya. Jadi saya ini pengen misalnya membuat warna dari komponen iOREG itu menjadi merah misalnya, kemudian B-table menjadi putih, kemudian inodentable menjadi biru, supaya dilihatnya di sini itu kelihatan gitu ya secara kasat mata. Caranya adalah kita reset dulu di bagian Q di antrian pemulaan, teman-teman klik 2 kali. Nah, kemudian teman-teman klik di bagian trigger atau pemicu. Jadi trigger ini akan berfungsi ketika kita mendefinisikan kapan trigger itu berjalan. Nah, di sini kita akan mendefinisikan kapan trigger itu berjalan atau kita warna itu akan muncul itu kapan gitu ya. Nah, teman-teman klik plus di sini. Kita pilih on entry. Nah, jadi warna itu akan muncul ketika flow item itu masuk ya, on entry atau masuk ke dalam antrian pemulaan. Nah, kemudian kita definisikan ini. Nah, kita klik tanda plus, kemudian pada bagian visual teman-teman klik set color by case ya. Nah, set color by case, kemudian teman-teman di item dot type nya ini kita ganti nama label yang tadi pertama didefinisikan. Labelnya namanya apa? Karena saya kan tadi ngetik nama labelnya itu type ya, TYPE kecil semua. Nah,
Ini jadi harus betul ya, TYPE. Kemudian kita akan tambah case-nya di sini. Klik tambah plus. Nah, untuk case 1 dia akan muncul colornya aqua, atau aqua ini biru mungkin ya. Kalau kita tambah lagi case 2 munculnya color aqua juga. Nah, teman-teman, artinya gini. Case 1 ketika memasuk case 1 atau tipe 1, kalau teman-teman lihat tadi di sini tipe 1 ini adalah AR1 ya. AR1 ketika masuk di dalam antrian pemolaan, dia akan berubah warnanya atau dirubah warnanya menjadi warna aqua atau warna biru ini. Ya. Nah, karena kita punya 32 case atau 32 tipe, kita akan memasukkan sebanyak 32 tipe di sini. Ya, teman-teman bisa tambah terus ya. Klik tambah terus. Ya, sampai dengan 32. Kemudian teman-teman bisa ganti warnanya di sini. Color aqua. Misalnya tadi saya pengen bikinnya itu Ayorek misalnya merah ya. Cari aja di sini color red. Nah, karena Ayorek itu komponennya dari tipe 1 sampai tipe 12 ya. Jadi saya buat colornya itu dari case 1 sampai dengan case 12 itu warnanya merah. Nah, warnanya merah sehingga semua komponen Ayorek itu akan berwarna merah. Nah, ini teman-teman bisa klik terus sampai bawah-bawah, nanti muncul akan 32 case, atau teman-teman bisa gunakan supaya mudah ngetiknya, teman-teman gunakan flex script ya. Ini teman-teman gunakan ini tanda apa namanya, tanda seperti kertas gitu, teman-teman kemudian klik. Nah, ini namanya flex script atau kita sebut saja coding atau flex script gitu ya. Nah, parameter yang kita ubah adalah ini. Parameter yang kita ubah adalah case yang ada di sini sama colornya. Lihat ya di bagian coding yang sini. Ini case 1 nih ya. Case 1 colornya adalah merah. Kemudian case 2 colornya adalah merah juga, sampai dengan seterusnya. Nah, untuk menambahkan case sampai dengan 32 ya teman-teman klik saja, atau teman-teman copy aja ke bawah. Cuman teman-teman hati-hati, takut ada fungsi yang berubah. Sebentar. Nah, teman-teman copy aja sampai dengan misalnya berapa ya. Nah, misalnya segini, cuma teman-teman ketik manual di sini. Nah, ini sudah 32 case. Kita rubah ya. Ini 1 sampai dengan 32 sudah ada. Kemudian nah, untuk case yang paling terakhir ini teman-teman harus ada ini ya, fungsi ini. Nah, fungsi ini teman-teman pindahkan aja ke bagian case paling terakhir. Nah, kalau sudah, baru teman-teman ganti colornya di sini. Nah, karena saya pengen Ayorek itu warnanya merah dan komponen Ayorek itu dari item type atau case 1 sampai dengan 12. Jadi case 1 sampai dengan 12 saya ganti merah.
Kemudian misalnya produk yang selanjutnya B-table, ini saya ganti jadi warnanya putih misalnya. Berarti dari case ke-13 sampai dengan case ke-21. Kemudian misalnya inodent table berarti dari 22 sampai dengan 32 ya. Berarti sisanya aja gitu ya. Saya ganti misalnya jadi warna aqua. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman cek lagi, takut ada fungsi yang salah atau berubah. Kemudian klik OK. Nah, klik apply, OK. Nah, kemudian kita akan buktikan apakah fungsi yang tadi telah kita definisikan itu sudah jalan. Kita reset run. Nah, ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini untuk menggeser tampilannya bisa teman-teman klik kanan aja, kemudian digeser-geser ini supaya sudut pandangnya berubah. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang merah itu tadi iOREG ya. Yang merah itu iOREG. Nah, itu pasti tuh semua komponen iOREG yang telah kita definisikan tadi akan berwarna merah. Sedangkan komponen B-table kan berwarna putih ya. Berwarna putih, kemudian komponen inodent table akan berwarna biru atau berwarna aqua tadi. Nah, itu cara mendefinisikan warna untuk membedakan setiap komponen produk. Oke, setelah kita mendefinisikan antrian pemulaan, kemudian selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan waktu setup dan waktu proses di setiap prosesor. Yang pertama kita ke prosesor pemulaan dulu ya. Kita klik 2 kali. Nah, di bagian setup time dan proses time ini kita ubah. Akan kita tentukan waktu proses dan waktu setup berdasarkan waktu yang telah tersedia di bagian input 2 pada modul 2. Kita ketahui bahwa setup dan proses time untuk setiap komponen itu berbeda-beda, sehingga di dalam FlexSim kita nggak bisa menggunakan fungsi distribusi statistik ya. Fungsi yang akan kita gunakan adalah values by case. Nah, jadi teman-teman klik dulu di bagian setup time, diklik tanda segitiga kecil ini, kemudian teman-teman klik values by case. Teman-teman klik, kemudian teman-teman tambahkan case-nya itu sebanyak 32 sesuai dengan yang tadi, atau teman-teman nggak usah ditambahkan dulu. Nanti kita edit di bagian flex script sama seperti tadi ya. Dan perlu jadi catatan, jangan sampai lupa untuk mengganti bagian sini dengan label yang telah kita definisikan. Nah, kalau udah mungkin kita bisa edit ke bagian flex scriptnya. Nah, sama seperti pada pengaturan flex script sebelumnya, parameter yang kita ganti adalah parameter case, dan ini adalah parameter waktu ya, time, kalau ini case. Jadi sama seperti tadi, kita tambahkan case-nya sebanyak 32, dan waktunya ini kita inputkan dari waktu setup di stasiun atau di prosesor pemulaan. Nah, ini teman-teman inputkan ini. Mungkin akan saya percepat. Nah,
Di sini saya sudah menginputkan semua case beserta setup time yang saya dapatkan pada input 2 di Excel. Nah, perlu teman-teman perhatikan case ini merujuk pada komponen yang telah kita tetapkan di Excel ya. Nah, item type 1 sampai dengan 12 itu air 1 sampai dengan air 12. Jadi setup time-nya itu mengacu pada bagian permulaan dari 1,5 sampai dengan 5. Di sini terakhirnya air 12 itu 5. Ini kita bisa lihat ya, 1,5 sampai dengan case 12 itu 5. Nah, kemudian dilanjutkan dengan komponen BT1, BT2 pada case 13 dan case 14. Nah, BT1 ini data waktu BT-table. Nah, di bagian setup BT1 dan BT2. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa setelah case 13, case 14 dilanjutkan case 15 itu bukan komponen BT3, tapi komponen BT5. Sehingga pada case 15 di flash script-nya itu yang dimasukkan adalah setup time di bagian BT4. Nah, BT4 ini. Nah, BT4 dilanjutkan BT5, BT6 dan seterusnya sampai dengan BT10. Ya. BT10 itu kan case-nya itu case ke 21. Nah, teman-teman bisa lihat sampai sini itu BT10. Ini BT10. Nah, kemudian baru dilanjutkan oleh case yang selanjutnya, yaitu setup time pada komponen inodent table di stasiun pemulaan. Nah, ini IT1 sampai dengan IT11 itu adalah case nomor 22 sampai dengan case nomor 32. Sehingga teman-teman jangan sampai salah menginputkan. Ini case nomor 22 sampai dengan case nomor 32 setup time-nya yang tadi. Ya. Ada di sini. Nah, jadi teman-teman nanti ketika memasukkan data ke dalam flash script harus melihat komponen yang di subkontrak tidak diikutkan, ya. Jadi komponen yang di subkontrak tidak diikutkan, dan harus perhatikan komponen BT1, BT2, BT4 dan sebagainya itu termasuk case nomor berapa. Nah, ini bisa kita lihat di sini. BT1 case 13, BT2 case 14, dilanjutkan case 15-nya adalah BT4. Nah, dan seterusnya sampai dengan BT10 nih. Jadi harus teman-teman perhatikan ketika menginput di dalam flash script. Nah, intinya teman-teman harus hati-hati. Kalau sudah, baru kita bisa oke. Ya, kita bisa oke. Nah, kemudian hal yang sama juga kita lakukan pada bagian process time. Teman-teman klik titik 3 segitiga ini yang kecil, values by case. Kemudian teman-teman misalnya tambahkan atau nggak perlu ditambahkan juga nggak apa-apa. Yang penting di case function ini diganti, jangan lupa dengan type. Nah, diganti dengan type ya. Oke. Kemudian kita edit flash script-nya sama seperti tadi. Ya. Kita edit sama seperti tadi, ini saya cepatkan. Nah, ini flash script di bagian process time sudah saya input sesuai dengan waktu proses yang ada di Excel. Ya. Case-nya case 1 sampai dengan case 32. Nah, yang di akhir ini dikasih ini ya, mengikuti kode seperti ini. Defaultnya seperti ini.
Dan teman-teman perhatikan jangan sampai salah input bagian data waktu proses. Data waktu prosesnya mengacu pada ini. Nah, proses pemulaan, kemudian ini di bagian IOREC ya. Case artinya case 1 sampai dengan case 12. Kemudian di sini dilanjut proses bitable case 13, case 14, case 15-nya di sini 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kemudian case 22-nya lanjut di sini 22, 23 sampai dengan 32. Gitu ya. Teman-teman, input pada dasarnya sama dengan yang tadi. Nah, kalau sudah kita definisikan waktu setup dan proses pada bagian pemulaan, kemudian kita tinggal duplikat mesin ini sebanyak sesuai dengan jumlah mesin pada Excel kita ya. Mesin pemulaan itu ada berapa misalnya gitu ya. Coba kita lihat. Nah, mesin pemulaan saya di Excelnya ada 4. Jadi tinggal kita duplikat aja jadi 4. Kita copy. Kemudian kita kasih nama, misalnya pemulaan 1, pemulaan 2, pemulaan 3, dan pemulaan 4. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan hubungkan antrian pemulaan, mesin pemulaan dengan antrian pemotongan. Nah, kita hubungkan dulu antrian pemulaan ke pemulaannya menggunakan rantai A. Nah, kita hubungkannya begini. Nah, ini artinya adalah item-item yang ada di antrian pemulaan akan masuk ke mesin pemulaan dan dia akan memilih mana dulu yang akan kosong gitu ya. Mana dulu mesin yang kosong, kemudian dia akan menempatkan di mesin-mesin tersebut. Nah, dari mesin tersebut outputnya adalah masuk semua ke antrian pemotongan. Jadi kita hubungkan lagi menggunakan rantai A dari mesin-mesin tersebut ke antrian pemotongan. Nah, begitu berarti kita sudah definisikan waktu proses di pemulaan, kemudian kita juga sudah menghubungkan antara antrian pemulaan dan juga mesin pemulaannya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama persis. Kita akan mendefinisikan waktu setup dan waktu proses di setiap prosesor atau di setiap mesin yang telah kita input di model. Nah, ini misalnya mesin pemotongan. Nah, setup time-nya ini kan masih begini ya. Nanti kita ganti juga menggunakan value by case. Ini juga sama menggunakan value by case. Waktunya tinggal lihat di Excel aja ya. Bagian pemotongan itu setupnya berapa gitu ya. Nah, ini bagian pemotongan, setupnya ini case 1 sampai dengan 12. Kemudian ini pemotongan case 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, prosesnya ini. Nah, ini juga prosesnya ini. Proses. Nah, gimana kalau yang hitam ini? Yang hitam ini kan artinya misalnya saya contohkan BT4 ya. Artinya BT4 itu tidak melalui stasiun atau tidak melalui mesin pelubangan. Ya. Jadi BT4 itu setelah dipola, kemudian dipotong, dia akan langsung masuk
ke mesin penghalusan. Nah, maka BT4 di bagian setup time-nya nanti di flex script-nya itu diisi 0. Ya, teman-teman perhatikan ya. Nanti untuk yang hitam ini, teman-teman di bagian flex script-nya, teman-teman isikan saja 0. Artinya, waktu prosesnya kan 0, berarti ya sama saja tidak diproses gitu ya. Tidak diproses di mesin tersebut. Jadi teman-teman inputkan saja sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, kita inputkan misalnya di sini ya, di stasiun di mesin pelubangan. Air 1 ada, air 2 ada, air 3 ada, setup time. Nah, air 4-nya 0 nanti di flex script-nya. Air 5 ada, air 6 ada. Ini kalau di flex script kan case ya. Case 1-nya ada, case 2 ada, case 3 ada, case 4 nanti teman-teman inputkan 0. Case 5, 6, 7, 8 ini case 8 waktunya 0. Jadi gitu ya. Jadi untuk yang hitam artinya tidak melalui mesin tersebut, tapi tetap kita inputkan dengan nilai yang 0. Nah, kalau sedangkan yang merah ini ya dari awal kita nggak inputkan ya. Memang komponennya itu tidak kita produksi. Nah, ini mungkin sedikit saya tunjukkan di bagian case 4 dan case 8 itu waktunya 0 ya. Dikarenakan pada case 4 dan case 8 atau air 4 dan air 8 itu tidak melalui mesin pelubangan ya, air 4 dan air 8. Begitu juga prosesnya juga 0 ya. Di flex script bagian prosesnya juga 0. Nanti teman-teman inputkan 0. Ya, kan banyak yang 0 juga ya, karena memang komponen tersebut tidak melalui mesin pelubangan. Jadi gitu. Jadi silahkan teman-teman isi sendiri untuk setiap mesin, baik itu pemotongan, kemudian pelubangan, pembubutan, pemahatan, kemudian penggabungan dan juga penghalusan. Nah, kalau sudah teman-teman duplikat saja mesinnya sesuai dengan jumlah yang ada di Excel. Yang ada di Excel teman-teman ya, berapa gitu ya. Pemotongan berapa, pembubutan berapa sampai dengan penghalusan. Nanti teman-teman inputkan. Kemudian nanti teman-teman juga hubungkan menggunakan network node atau menggunakan rantai A tadi ya, connect object. Mungkin akan saya sedikit percepat. Nah, setelah teman-teman sudah mendefinisikan semua waktu setup dan waktu proses pada setiap prosesor dan telah menduplikatnya sebanyak jumlah mesin yang tersedia atau jumlah mesin yang dibutuhkan, maksud saya sesuai dengan Excel teman-teman semua ya. Ini depends on jumlah mesin di Excel teman-teman, ini bisa berbeda dengan punya saya. Nah, sudah teman-teman masukkan semua nih ya, sudah teman-teman hubungkan antar prosesor dan juga queue-nya. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini hubungkannya. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba memastikan atau menjalankan simulasi apakah ada yang error ya. Atau kita tambahkan dulu di sini queue terakhir dulu ya, untuk melihat apakah ada yang error. Kita hubungkan menggunakan rantai A. Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankan simulasinya untuk memastikan apakah logika yang kita bangun pada flex script itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, caranya kita reset kemudian kita run. Nah, kurang lebih simulasinya akan berjalan seperti ini. Teman-teman bisa perlambat atau percepat untuk melihatnya. Nanti jika teman-teman menemui ada error atau muncul notifikasi di bagian bawah, teman-teman bisa lihat errornya di sebelah mana gitu ya, di notifikasinya. Dan kemungkinan
muncul error itu muncul ketika teman-teman belum mendefinisikan labelnya di FlexScript ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih error, silahkan cek dulu di bagian FlexScript sama network node-nya apakah sudah sesuai dengan seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman sudah nggak ada error, baru kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, stasiun selanjutnya yang akan kita inputkan adalah stasiun perakitan. Nah, perakitan ini kita akan gunakan combiner. Ya, teman-teman bisa drag dulu aja combiner. Jadi combiner ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa item menjadi satu kesatuan. Dan nanti ada beberapa pilihan yang dapat dipilih gitu ya. Nah, mungkin ini untuk queue ini bisa dihapus dulu. Nah, combiner ini kalau teman-teman klik 2 kali, nah ini bisa kita atur setup time sama proses time-nya sama seperti tadi ya. Dan di sini di bagian combiner kita pilih dulu bagian join untuk menginputkan beberapa item menjadi satu item ya. Dalam hal ini kan kita akan menginputkan komponen-komponen produk menjadi satu kesatuan item ya, satu kesatuan item produk. Nah, kemudian kita oke. Ini kita inputkan sesuai dengan jumlah yang ada di Excel. Mungkin Excel teman-teman ada yang stasiun perakitannya itu ada 2 sama 2, ada juga ada yang 2 sama 1. Jadi kita di sini kita asumsikan bahwa stasiun perakitan 1 dan perakitan 2 itu satu jenis ya, satu jenis. Nah, kita bisa kasih nama aja di sini misalnya perakitan Ayorek, perakitan air. Nah, jadi satu jenis mesin ini hanya bisa merakit satu jenis produk ya, hanya bisa merakit satu jenis produk. Nanti saya akan jelaskan mekanismenya. Ini teman-teman bisa copy aja dulu. Nah, ini kalau teman-teman klik di sini terus kemudian di scroll ke atas atau ke bawah, dia sebetulnya akan naik dia tuh. Nah, dia akan ngambang tuh sebetulnya. Nah, ini prosesor saya beberapa ngambang nih karena tadi pas di copy ternyata ada yang naik. Jadi teman-teman kalau mau jadi datar lagi ya teman-teman klik aja di bagian itemnya atau fixed resource-nya terus di drag ke bawah. Ini sama ya, yang lain juga sama. Nah, oke, ini perakitan bitable. Kemudian ini perakitan inodentable. Nah, karena mesin perakitan di Excel saya itu ada 3 ya, kalau dilihat di sini. Perakitan satunya ada 2, perakitan 2-nya ada 1. Mungkin teman-teman ada yang perakitan 2-nya ada 2. Nah, kalau saya ini pas 3 ya, jadi satu produk 1. Mungkin kalau teman-teman yang ada perakitan 2-nya itu 2 mesin ya, teman-teman copy aja di sini gitu ya. Jadi perakitan untuk produk apa terserah teman-teman, bisa produk inodentable, bitable atau perakitan untuk Ayorek gitu ya. Ini saya contohkan aja begini karena punya saya 3, jadi saya inputkan 3. Nah, kemudian kita akan memasukkan antrian atau input dari combiner. Oke, selanjutnya rencananya setelah dari stasiun penghalusan ini kan ada beberapa macam tipe produk ya, tipe komponen maksud saya. Ada yang Ayorek, ada yang bitable, ada yang inodentable, dan komponennya bermacam-macam. Nah, nanti akan saya buatkan antrian khusus di sini untuk masing-masing spesifik komponen. Ya, akan saya buatkan masing-masing spesifik satu antrian untuk satu jenis komponen. Nah, ini mungkin saya sedikit percepat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman buatnya ya.
Jadi teman-teman bikin antrian untuk setiap komponennya. Jadi ini komponen AR1, ya antrian AR1, AR2, AR3, AR4 sampai AR12. Kemudian di bagian B-table-nya juga sama, BT1, 2, 3-nya nggak ada ya, emang 3 nggak ada. Langsung BT4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Terus antrian IT1, IT2, IT3 sampai dengan IT11. Nah, fungsinya ini untuk nanti ketika dari stasiun penghalusan, komponen itu akan masuk ke antrian yang spesifik, tergantung dari jenis komponennya. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk merakit satu kesatuan produk, tentunya kita membutuhkan komponen-komponen yang di subkontrak, sehingga kita akan menambahkan source lagi di sini. Ya, misalnya di sini ya, kita tambahkan input subkontrak misalnya. Nah, kemudian kita masukkan antriannya. Misalnya kita masukkan antrian subkontrak. Nah, kemudian ini antrian sama source-nya kita gabungkan, kita koneksikan menggunakan rantai A. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan kedatangan di input subkontrak ini. Nah, di tipe kedatangan teman-teman sama seperti tadi, pilih arrival sequence. Arrivalnya ini kita melihat dulu di bagian yang di subkontrak nih berapanya. Ini ternyata ada 4 kedatangan atau 4 item ya, 4 tipe. Jadi kita masukkan 4 arrivalnya. Nah, kemudian kita tambahkan label 1. Nah, oke. Kemudian item name-nya ini teman-teman bisa langsung copy aja di sini. Nah, oke. Kemudian quantity-nya sama. Teman-teman copy aja dari bagian yang ini daily quantity. Kemudian labelnya teman-teman masukkan saja ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih label sama seperti tadi, misalnya subcon ya. Tapi teman-teman nanti harus hafal nih, labelnya namanya subcon kecil semua, atau teman-teman terserah hafalnya apa atau ngasih nama apa. Nah, kemudian kita cek dulu, ini quantity berarti dalam 1 kali datang atau 4 kali kedatangan ini dia masuknya sekian banyak ya, sesuai dengan daily quantity atau kebutuhan kita untuk memproduksi daily quantity. Nah, kalau sudah kita oke, kita apply kemudian kita oke. Ya, karena kita sudah definisikan koneksinya, kita bisa coba dulu ya. Kita lihat, kita reset kemudian run. Nah, ini kedatangan yang kita definisikan dari subkontrak. Nah, ini teman-teman bisa lihat IT12, kemudian ini subkon atau labelnya itu label nomor berapa. Nah, cuma di sini teman-teman kita nggak bisa ngelihat mana yang komponen B-table, mana yang komponen inodent table, sehingga kita harus definisikan dulu. Kita reset dulu ya, kita definisikan warnanya di antrian subkontrak. Kita klik 2 kali, kemudian kita ke trigger ya. Di trigger ini teman-teman klik plus, kemudian on entry. Nah, sama seperti sebelumnya kita klik plus, kemudian ke visual, kemudian set color by case. Nah, teman-teman masukkan ini label yang tadi telah didefinisikan, apa tadi ya, subcon ya, subcon, atau teman-teman jangan sampai salah ya, besar kecilnya huruf. Kemudian kita tambahkan case nya,
karena case-nya kan sebanyak 4 jenis ya tadi ya, 4 jenis. Kemudian kita definisikan masing-masing. Nah, kita lihat dari 4 jenis tadi, 3 diantaranya, 3 awal ini, case 1, 2, 3 itu adalah komponen bitable. Komponen bitable yang mana tadi pada komponen yang diproduksi kita kasih warna putih ya, kalau nggak salah tadi ya, kita kasih warna putih. Sedangkan yang inodentable tuh kita kasih warna aqua atau biru tadi. Sehingga kita samakan aja di bagian sininya, color by case-nya 1, 2, 3 ini kita ganti warna putih. Mana putih ya? Nah, ini white. Oke, white. Kemudian case 4-nya aqua, karena inodentable warnanya aqua ya. Nah, udah. Kemudian kita kita apply, kemudian kita Nah, kita lihat nih, udah betul belum nih kita definisikannya. Kita reset kemudian run. Nah, betul ya. Jadi yang putih ini adalah komponen bitable, sedangkan yang biru ini adalah komponen inodentable. Nah, itu sudah kita mendefinisikan komponen-komponen atau antrian yang akan masuk ke dalam combiner, baik yang diproduksi maupun yang disubkontrak. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan keluaran dari prosesor penghalusan. Nah, keluaran dari prosesor penghalusan ini kita ingin menempatkan masing-masing item atau masing-masing komponen itu spesifik pada antriannya. Jadi kalau memproduksi AR1 ya dia akan ditempatkan pada antrian AR1. Kalau memproduksi AR10 dia akan masuknya ke sini AR10 ya. Nah, begitu juga sampai dengan inodentable juga sama. Nah, caranya adalah kita koneksikan dulu portnya dari mesin penghalusan atau prosesor penghalusan ke antrian-antriannya. Dan ini teman-teman hati-hati satu persatu dan ngurut ya. Jadi AR1, AR2, AR3, AR4 dan seterusnya. Ini kita urutkan satu persatu ya. Jadi harus ngurut menggunakan rantai A. Teman-teman supaya cepat bisa tahan aja A di keyboardnya, kemudian diklik antara dua item. Kalau udah dilepas. Nah, kemudian dihubungkan semuanya. Nah, di mesin penghalusan satu ini kita sudah hubungkan ke semua antrian spesifik pada antrian untuk masing-masing komponen. Nah, untuk mempermudah melihatnya kita mesin penghalusan yang lain kita hapus dulu sementara ya. Nah, kita sudah menghubungkan port ini, port dari penghalusan satu ke masing-masing antrian komponen. Nah, jadi nanti si produk atau komponen yang dikeluar di sini akan masuk ke antrian spesifik. Nah, tapi itu akan jalan ketika kita definisikan di bagian flow-nya di mesin penghalusan ini. Jadi teman-teman klik 2 kali.
di bagian flow ya, di bagian flow ini teman-teman di send to port, di klik segitiga ini, kemudian pilih port by case. Nah, ini teman-teman kasusnya hampir sama seperti FlexScript yang sebelumnya ya. Ini misalnya saya tambahkan aja beberapa. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya. Nah, kita kan tadi sudah menghubungkan ya dari penghalusan ke masing-masing antrian itu secara berurutan. Artinya tadi saya menghubungkannya AR1, AR2, AR3, AR4 dan seterusnya. Kemudian setelah AR12 BT1, BT2, BT3, BT4 ya, BT4. Kemudian nanti setelah BT10 kemudian ke IT1, 2 dan sebagainya sampai IT11. Nah, itu didefinisikan oleh FlexSim sebagai port yang berurutan. Jadi penghalusan ke AR1 itu port 1, penghalusan ke AR2 itu port 2, sampai dengan penghalusan ke IT11 itu port yang ke 32. Nah, caranya teman-teman bisa lihat aja, di klik 2 kali penghalusannya. Di general, ini teman-teman bisa klik output port. Nah, nanti di sini kelihatan port 1 ini untuk antrian mana, port 2 untuk antrian mana, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kelihatan port 30, 31, port 32 ini untuk antrian IT11. Ya, jadi teman-teman tadi ketika mengkoneksikan harus berurutan supaya kita mudah untuk mengerjakan. Nah, baru kita definisikan di bagian flow ini. Nah, di bagian flow ini kita tadi telah memilih ini ya, send to portnya port by case. Nah, kemudian sama seperti tadi kita ketik di sini sesuai dengan label yang telah kita definisikan pada di awal tadi ya. Kita menggunakan label apa namanya tadi ya, type ya. Nah, type kecil semua. Ini tergantung tadi pas di awal tadi definisikannya teman-teman apa gitu. Nah, baru kita definisikan portnya. Portnya ada berapa case tuh? Ada 32 ya. Ada 32 port. Maka teman-teman tambahkan aja ini sebanyak 32 case. 32 case karena memang item yang mengalir itu case-nya ada 32 ya. Tadi sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Nah, ini ada 32. Nah, di bagian sini karena ini banyak, jadi teman-teman kita akan gunakan FlexScript sama seperti tadi ya. Teman-teman gunakan FlexScript. Di sini adalah, kalau tadi di bagian sini adalah time, kalau sekarang port. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Artinya dari untuk case 1 ini, case 1 atau komponen AR1 akan masuk ke port nomor berapa. Nah, akan masuk ke port nomor berapa. Kita pengennya kan komponen AR1 itu masuk ke antrian sini ya, antrian AR1. Berarti kita masukkannya ke port nomor 1 ya. Karena tadi kita sudah berurutkan ya. Berurutan artinya komponen itu portnya itu sesuai dengan case yang ada. Sehingga case 1, 2, 3 ini nanti sampai dengan 32 akan sama dengan nilai portnya. Ini mungkin saya sedikit percepat. Nah, ini saya sudah ketikkan satu-satu case dan juga portnya. Artinya nih case 1 atau komponen AR1 masuk ke port 1, yaitu antrian AR1. Begitu juga case 13 masuknya ke port 13. Sampai dengan case 32 masuknya ke port 32, karena tadi kita case-nya itu urutan case-nya sama dengan urutan dari antrian atau dari port yang telah kita hubungkan. Nah, kalau udah oke aja, kita oke. Nah, di outputnya sudah terdefinisi, kemudian kita apply oke. Nah, sudah ya. Untuk membuktikan hal tersebut,
kita akan coba melakukan running simulasinya. Coba kita reset kemudian run. Apakah model yang kita bangun itu sudah betul ya? Coba kita lihat. Nanti kalau ada item di sini akan masuk ke antrian yang spesifik. Ini kita bisa percepat aja ya. Nah, mungkin bisa kita stop di tengah-tengah. Kita pengen cek ini. Ini harusnya AR1 nih. Nah, betul ya. AR1 nih. Semua komponen yang masuk di antrian AR1 ini harusnya adalah AR1. Oh, betul ya, semuanya AR1. Kita run terus ya. Nah, dia akan mengisi sesuai dengan case yang telah kita tentukan tadi. Nah, di sini pasti AR3, di sini pasti AR2. Nah, kita teruskan aja. Sebenarnya kita percepat ya. Terus dia akan mengisi semua antrian yang spesifik, dan ini setiap antrian itu mempunyai komponennya sesuai dengan namanya. Ini BT6, ini BT8 ya. Ini agak mincing. Nah, ini adalah BT8. Nah, betul ya. BT8, BT10 pada BT10. Nah, itu kurang lebih kita sudah benar secara fungsi flex script-nya telah mendefinisikan stasiun pengalusan ke stasiun ke antriannya masing-masing. Nah, kalau udah selanjutnya kita tinggal duplikat aja nih, karena tadi kan di pengalusan satu ini flex script-nya udah ada ya, kita udah definisikan. Ini tinggal duplikat aja, kita copy sebanyak tadi berapa ya, ada 4 ya. Atau teman-teman tergantung berapa di Excel-nya jumlah dari mesin pengalusan, di copy sebanyak itu. Nah, udah. Nah, yang terkoneksikan tadi baru pengalusan 1 ya. Pengalusan 2 juga sama nih. Dilakukan port connection dari pengalusan ke antrian ini masing-masing secara berurutan ya. Nah, silakan teman-teman koneksikan semua. Pengalusan 2, pengalusan 3, pengalusan 4, atau tergantung jumlah mesin teman-teman. Nah, ini saya sudah menghubungkan semua mesin pengalusan ke setiap antrian yang spesifik. Ya, mungkin kelihatan agak ribet dan banyak. Ya, makanya teman-teman harus hati-hati ketika mengkoneksikannya sudah betul apa belum ya secara berurutan. Jadi teman-teman bisa cek aja di prosesornya bagian general di outputnya. Nah, ini apakah sudah ngurut atau belum bisa teman-teman cek di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa cek. Misalnya teman-teman ada yang salah nge-link atau salah mengkoneksikan, teman-teman bisa ini aja nih ya. Bisa ganti ke ini. Bisa teman-teman klik kemudian teman-teman ke ataskan atau ke bawahkan ya. Jadi AR10 misalnya. Nah, misalnya teman-teman salahnya tadinya begini gitu ya. AR10 malah dikoneksi ke 9, teman-teman tinggal ranknya di bawahkan aja supaya sesuai gitu ya. Nah, ini teman-teman atur aja di rank atas sama rank bawah. Nah, ini sudah didefinisikan semua. Jangan lupa tadi koneksi yang telah tadi diputus disambung lagi ke antrian yang sebelumnya ya, ke antrian pengalusan. Nah, kalau sudah teman-teman definisikan seperti ini, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke, di bagian input subkontrak, pada antrian subkontrak kita akan pecah lagi item-item tersebut menjadi beberapa antrian ya. Karena item yang di subkontrak kan ada 4 ya, atau komponennya ada 4 ya. Misalnya, nah ini yang pertama ini BT3.
btable 3, kemudian BT berapa? BT 11 ya. BT 11, BT 12, sama yang di subkontrak satu lagi itu IT 12. Nah, gitu ya. Nah, ini kita buat aja di sini misalnya. Nah, kita kan tadi inputnya ini masuk ke antrian subkontrak semua. Nah, kemudian kita akan pecah untuk masuk ke antrian spesifik juga nih, sama seperti komponen yang diproduksi. Komponen yang di subkontrak juga kita akan masukkan ke antrian yang spesifik. Nah, caranya adalah teman-teman koneksikan dulu menggunakan rantai A. Nah, udah kalau sudah dikoneksikan, ini di bagian antrian subkontrak, di propertiesnya, di flow, di bagian send to port, teman-teman ganti menggunakan port by case. Nah, ini kita ganti menggunakan label yang telah kita definisikan tadi. Label yang telah saya definisikan tadi namanya subcon. Nah, subcon, kemudian case-nya ini ada 4 ya, karena ada 4 jenis item atau jenis komponen. Nah, ini case 1 akan masuk ke port 1. Port 1-nya ini kan yang pertama dikoneksikan ya. BT3 ini port 1, port 2, port 3, port 4. Sehingga di sini kita akan koneksikan ini port 1, port 2, port 3, port 4. Port 4. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba kita apply kemudian oke. Nah, kita coba reset kemudian run. Nah, kita pastikan nih betul nggak nih komponen yang masuk ini sesuai dengan jenisnya. BT3 ini, nah betul ya, BT3 itu labelnya label subcon tipe pertama. Kemudian ini BT11 ini subcon tipe kedua atau case kedua. Kemudian BT12 subcon case ketiga, kemudian ini adalah subcon case keempat ya, IT12. Nah, warnanya juga sudah sesuai dengan yang kita definisikan tadi di antrian subkontrak. Nah, itu cara mendefinisikan antrian spesifik untuk komponen yang di subkontrak. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan atau menjalankan fungsi yang ada di combiner. Nah, yang pertama kita ke combiner perakitan IO-Rack dulu ya. Jadi perakitan IO-Rack ini inputnya adalah komponen-komponen yang ada dari antrian IO-Rack, khusus dari sini saja ya, khusus dari sini saja. Jadi yang lain-lain itu nggak masuk ke combiner perakitan IO-Rack. Nah, sekarang cara kerja dari combiner ini adalah menggabungkan beberapa komponen menjadi satu. Nah, untuk port 1 ya, port 1 atau port yang pertama kali dihubungkan ke perakitan, ini misalnya saya hubungkan ini ya, blok. Nah, ini ayat 8 ini akan menjadi basic item di combiner dan nilainya ini harus 1. Jadi satu item ayat 8 ini misalnya ya, jadi satu item ayat 8 ini akan digabungkan dengan sejumlah komponen-komponen lain yang bisa kita atur jumlahnya ya, bisa kita atur jumlahnya. Tapi untuk yang port yang pertama kali dihubungkan itu jumlahnya harus 1. Nah, sehingga kita harus mencari komponen dari IO-Rack yang jumlahnya 1. Ini kita putuskan dulu ya menggunakan key. Nah, kalau kita lihat di daftar komponennya ya, AR1 itu kuantitinya 1 ya. Artinya untuk merakit satu produk IO-Rack itu dibutuhkan satu komponen AR1. Nah, begitu juga B-table juga 1. IT1 juga
1 ya, BT1 komponennya 1, IT1 juga komponennya 1, sehingga AR1, BT1 dan IT1 nanti akan kita jadikan basic item di combiner. Nah, caranya gini. Nah, yang pertama kali kita hubungkan adalah AR1 nih ya. Ini antrian AR1 nih. Kita hubungkan menggunakan rantai A ke perakitan AR. Nah, gitu ya. AR1 kita hubungan pertama. Nah, supaya mudah kita hubungkannya urut aja gitu ya. Setelah AR1, AR2, AR2, kemudian AR3 dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, sudah ya. Nah, di produk Ayorek kan nggak ada yang di subkontrak ya. Kita lihat ya, komponen yang di subkontrak ini cuma bitable sama inodintable. Jadi input dari combiner ini hanya khusus dari komponen yang diproduksi. Nah, sekarang kita masuk ke combinernya, kita klik 2 kali. Nah, di bagian combinernya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini di komponen list ada target quantity-nya dari from input port 2 sampai port 12. Artinya port 1 ini nggak termasuk ya. Port 1 ini nggak bisa kita atur. Jadi port 1 itu defaultnya adalah jumlahnya 1. Nah, sedangkan untuk memproduksi satu buah produk Ayorek itu dibutuhkan, nah ini ya, AR3-nya sebanyak 2. Kemudian AR7-nya sebanyak 4, AR8-nya sebanyak 2. Nah, sehingga kita inputkan nilai AR2 sampai dengan AR12. Kita copy aja di sini. Kita copy di, nah ini di sini. Nah, oke ya. Kita copy di sini. Artinya AR2 sampai AR12 ini komponen yang dibutuhkan untuk merakit satu produk. Itu kuantitinya harus ada sebesar ini gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah teman-teman masukkan, nah di combine mode ini harus teman-teman pilihnya yang bagian join ya, mode join ya. Artinya beberapa komponen akan di blend atau di join menjadi satu. Oke. Nah, itu cara untuk menambahkan target kuantitinya. Nah, sekarang apa? Sekarang di bagian process time itu karena ini langsung semuanya ya digabung, jadi waktunya ini setup sama prosesnya ini langsung semua komponen aja ya. Kalau di sini kan, nah ini waktu proses semua ya, waktu proses semua, jadi nggak ada waktu setupnya. Waktu setupnya 0 aja biarin. Kemudian di waktu proses time-nya ini masukkan totalnya aja. Nah, total perakitan ini totalnya adalah 1740. Nah, ini teman-teman masukkan 1740. Nah, udah nih, proses time sudah kita definisikan, combinernya juga sudah kita definisikan, sehingga kita bisa apply kemudian oke. Nah, kalau kita masukkan Q di sini ya, terakhir ya, kita masukkan kemudian kita hubungkan. Ini ketika simulasinya jalan nanti di akhir akan diproduksi sebanyak daily quantity Ayorek ya, sebesar 34. Ini kalau mau kita buktikan, kita reset kemudian kita run. Kita percepat aja ya, sampai misalnya sampai selesai dia simulasinya. Nah, ini. Nah, Ayorek yang terbentuk ini kalau teman-teman hitung ini akan ada 34 tuh ya. Nah, kita lihat ya, current counternya itu ada 34 sesuai dengan daily quantity yang kita butuhkan. Nah, ini combiner yang pertama atau perakitan yang pertama telah kita definisikan dan betul. Nah, selanjutnya kemudian teman-teman lakukan hal yang sama pada mesin combiner perakitan bitable.
Cuman bedanya di Bitable ini kan ada komponen yang di subkontrak, sehingga ngelingnya itu koneksikannya dari antrian yang subkontrak. Ini sama untuk port yang pertama itu dari BT1, kemudian ngurut saja BT2. Setelah BT2 diambilnya BT3 nya dari antrian BT3, BT4, kemudian BT5, BT6, BT7, BT8, BT9, BT10, kemudian BT11 diambil dari atas, BT12. Nah, ini sudah. Kemudian teman-teman sama seperti tadi, definisikan di bagian combinernya sama nilai target kuantitinya. Teman-teman ngelink atau copy saja dari target quantity pada Bitable ya. Nah, ini untuk target quantity teman-teman, BT2 ini 1 ya. Nah, input port 2 ini kan artinya BT2 ya, tadi BT2, sedangkan input port 1 itu kan BT1. Ini BT2 itu 1, kemudian input port 3 itu BT3. Nah, BT3 teman-teman bisa lihat di bagian yang subkontrak ini 1 juga ternyata. Ini udah 1. Kemudian port 4 sampai dengan port 10 itu teman-teman bisa copy aja dari sini ya. 4 sampai dengan 10 nih ya. Nah, ini kan urut ya. 4 sampai dengan 10. Nah, oke. Kemudian 11 dan 12 itu teman-teman lihat aja di sini. Nah, 4, 2. Begitu ya teman-teman. Untuk bagian target quantity di perakitan Bitable. Ini combinernya mode join, kemudian proses time-nya ini selama berapa ini? Bitable itu selama 1730. 1730. Dan kita apply OK. Nah, teman-teman juga gunakan fungsi yang sama untuk bagian perakitan IT, atau teman-teman juga ada yang satu lagi di sini combinernya untuk proses apa ya, terserah teman-teman, tergantung dari jumlah mesin perakitan yang ada di Excel gitu ya maksudnya. Jadi teman-teman lakukan hal yang sama. Jadi kalau IT itu kan ada yang link juga ya dari T12, jadi tinggal dilakukan hal yang sama dengan Bitable. Dan jangan sampai salah tadi menentukan target kuantitinya itu di bagian combiner target quantity. Nah, di bagian import port 3 itu kan tadi Bitable itu adalah BT3, sehingga ngopinya itu dari sini ya, BT3 ini. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian terakhir kita akan menambahkan antrean produk jadi. Ini kita masukkan Q aja di setelah combiner. Nah, ini misalnya produk jadi direct, kemudian ini produk jadi table, ini produk jadi IT aja. Nah, ini teman-teman hubungkan pakai rantai A. Nah, udah nih, semua komponen telah terhubung pada model kita sampai dengan antrean produk jadi. Nah, kita akan terakhir mencoba membuktikan apakah model yang kita buat itu menghasilkan produk sebanyak daily quantity. Kita coba reset, kemudian kita run. Nah, ini mungkin bisa teman-teman percepat. Nah, ini kalau teman-teman klik, nah ini produk jadi airnya 34, kemudian inodentable 16, kemudian produk jadi inodentable 41, sesuai dengan daily quantity yang kita inginkan ya. Nah, itu adalah video tutorial kita dalam membangun model ini di dalam aplikasi Flexim. Nah, ini semua kita sudah definisikan ya, fungsi-fungsi yang ada pada setiap prosesor.
Nah, tahap selanjutnya kita akan menambahkan task executor atau operator atau orang yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan task executors di dalam model kita. Nah, jumlah task executor atau operator yang akan kita inputkan itu bisa kita mengikuti dari modul 5 line balancing pada perhitungan operator efisien. Di sini dinyatakan bahwa dari elemen kerja pemulaan sampai dengan pembubutan itu jumlah operatornya 4. Sehingga kita bisa masukkan saja operator 4 buah atau 4 orang gitu ya. Di sini. Nah, ini kita tempatkan aja di dekat antriannya masing-masing ya. Nah, ini di pelubangan, ini di pembubutan. Nah, kemudian kita akan hubungkan operator ini ke queue dan prosesor menggunakan rantai S. Teman-teman klik saja, kemudian klik antriannya. Nah, ini menghubungkan satu nih ya. Jadi operator satu ini terhubung ke antrian pemulaan. Nah, ini akan bekerja, si operator satu akan bekerja mengantarkan flow item dari antrian pemulaan ke fixed resource yang selanjutnya. Nah, fixed resource yang selanjutnya itu adalah pemulaan 1, pemulaan 2, pemulaan 3, dan pemulaan 4. Nah, itu artinya arti dari rantai S itu sendiri. Nah, kemudian kita juga ingin mengantarkan si operator ini, saya ingin tugaskan dari pemulaan 1, 2, 3, 4 untuk mengantarkan lagi barang ke antrian pemotongan. Sehingga kita harus hubungkan operator 1 menggunakan rantai S ke setiap prosesor. Nah, teman-teman bisa hold aja tombol S, kemudian diarahkan gitu ya ke masing-masing prosesor. Nah, kita sudah menghubungkan operator dengan setiap fixed resource yang ada. Nah, ini nggak akan berfungsi si operator jika kita tidak mengaktifkan fungsi use transport pada setiap fixed resource.
Nah, oleh karena itu kita akan mengaktifkan semua fungsi use transport pada semua fixed resource yang ada. Misalnya contohnya aja, dengan pemulaan diklik sekali saja, nanti di sebelah kanan itu akan ada use transport. Nah, kemudian di ini juga use transport semua ya. Jadi pemulaan 2 use transport. Jadi semua yang dihubungkan oleh operator kita gunakan use transport. Nah, ini misalnya saya contohkan ya. Kita reset kemudian run. Nah, dia yang dihubungkan oleh use transport dia akan bergerak nih si operatornya ya. Si operator akan bergerak mengantarkan barang, sedangkan yang nggak dihidupkan use transportnya dia akan diam aja, nggak bergerak dia. Jadi semua fixed resource yang telah dihubungkan oleh rantai S ke operator itu diaktifkan ya use transportnya. Nah, setelah semua fixed resource yang telah dihubungkan dengan rantai S pada operator itu use transportnya telah dicentang, nanti kurang lebih simulasinya akan berjalan seperti ini. Nah, semua operator itu akan bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang diam ketika ada objek yang bergerak. Nah, ini bisa kita percepat untuk melihat pergerakannya. Nah, si operator lain-lain juga akan bergerak sesuai dengan kedatangannya. Nah, mungkin di sini agak nge-lag dan ruwet gitu ya ngelihatnya. Jadi teman-teman bisa ini aja dihilangkan bagian show connectionnya untuk melihatnya supaya lebih clear. Nah, kemudian kita coba run lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu model yang telah kita buat pada FlexSim yang telah merepresentasikan model konseptual yang ada pada studi kasus PT-PTI. Nah, kurang lebih itu video pembelajaran modul 8. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan dashboard, statistik kolektor, dan juga mengatur waktu istirahat. Dan juga video eksperimenter. Dan akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.